Gus nggak pakai sendal nggak apa-apa Gus? Nggak apa-apa. Bener kan Gus? Iya. Cari sendal sepatu kan? Ya udah, ayo kita nyeker, ayo. Nggak enak ah. Gus nggak pakai sendal. Gue juga jadi nggak enak nih Gus ah. Udah pakai aja nggak apa-apa udah. Heboh video viral di media sosial. Pesulap merah yang membongkar trik pengobatan yang dilakukan Gus Samsudin. Dikabarkan hanya trik tipuan lah. Gua taruh sini nih. Sih? Kelihatan? Oke, nah udah tinggal gini. Udah ready. Nah kalau udah kayak gini ya tinggal, ini kan udah ada cairan kimianya nih. Tinggal disatuin aja nih antara bubuk ini dengan cairan kimia ini. Dah, nih lihat. Tinggal disatuin gini. Nih. Wah, balonku ada 5 rupa-rupa warnanya hijau, kuning, kelabu. Wede. Kapan Gus gimana tadi ngelihat itu salah? Itu kan memang dia nggak sebut nama tapi tertuju lah kepada oknum gitu. Gimana Gus? Iya. Sebenarnya saya sama... Kemarin dia datang ke sini dia Gus, kemarin. Makanya kita undang Gus. Iya. Gimana menurut Gus? Ini jam tapi berapa? Gus, itu menurut saya Gus, apa jawabnya Gus? Silakan. Iya, sebenarnya saya sama beliau itu sama sekali nggak ada masalah ya. Saya pun juga sama sekali nggak kenal sama beliau. Tapi saya anggap apa yang beliau lakukan itu sangat baik sih. Sangat baik karena membongkar praktek-praktek perdukunan ya. Perdukunan yang merugikan masyarakat tentunya. Karena saya sendiri juga sama. Saya juga mendatangi dukun-dukun santet yang merugikan masyarakat. Terkhusus kayak dukun pengganda uang kayak gitu. Karena itu nggak ada. Terus dukun yang cabul dan sebagainya. Cuman masalahnya hanya satu saja sih, ketika beliau memberikan edukasi itu menyebutkan nama seseorang. Menurut saya kalau edukasi itu tidak menyebutkan nama orang, kalau menyebutkan nama orang itu sudah sama dengan menjatuhkan, atau ketika menuduh maka harus sudah membuktikan kan begitu. Dia jadi menyebut nama siapa? Di video itu beliau menyebutkan nama saya. Disebut dengan jelas gitu. Kan ada videonya. Jadi dari perkataan beliau lah akhirnya memancing reaksi dari saya untuk, ayo kalau kamu menuduh saya maka kamu harus bisa membuktikan itu. Dan ketika saya undang beliau ke tempat saya, itu pun juga saya sudah mencoba untuk memanggil beliau masuk karena waktu itu saya sedang ada ruqyah ya. Aku lihat tuh Gus sedikit videonya, dia kan datang tapi nggak sampai masuk ke dalam kan Gus? Enggak. Jadi ketika itu saya sedang ada ruqyah bersama dengan saudara-saudara saya, ada pasien-pasien saya. Ketika saya sedang ruqyah, ada salah satu santri saya yang datang menyampaikan, "Bah, itu ada tamu dari Jakarta, siapa?" kan begitu. Pesulap merah. Kalau begitu, monggo persilakan beliau masuk kan begitu. Terus beliau datang lagi ke saya, santri saya itu menyatakan, beliau nggak mau masuk, Bah, tapi panjenengan yang disuruh keluar. Nah, karena waktu itu saya sedang melakukan ruqyah, maka saya nggak bisa keluar. Saya bilang, tunggu dulu. Kalau saya nanti keluar, nanti bagaimana pasien saya begitu. Akhirnya setelah sekian lama saya keluar. Tetapi ketika saya keluar, di luar sudah ada keributan dari pengacara dan dari kepala desa tersebut. Itu udah rame-rame, itu pengacara Gus itu? Iya, pengacara saya. Terus tapi ketika saya di luar pun juga saya sudah mencoba untuk meminta izin kepala desa. Saya bilang, saya ingin ngobrol dulu sama Mas Marcel begitu. Tapi dihalangi. Terus akhirnya saya bisa bicara sama beliau. Terus saya bilang begini, Mas Marcel, ayo masuk ke dalam gitu. Kalau mau ada pembuktian, kita tentukan waktunya atau kita datangi orang yang terkena santet begitu. Karena ketika kita mau membuktikan santet, tentu harus kepada orang yang terkena santet, seperti itu. Tapi ketika itu beliau buru-buru pulang, begitu, dengan alasan sudah terjadi keributan itu. Saya lihat tuh video untuk keributan. Tapi jadi urusannya sampai sekarang bagaimana nih urusan Gus sama pesulap merah nih? Iya, karena saya sudah mencoba untuk berkali-kali bertabayun ke beliau. Ayo kalau mau pembuktian, kita buktikan di Padepokan atau di luar Padepokan, kan begitu. Saya sudah menjawab. Siap untuk membuktikan itu, Siap saya membuktikan itu. Saya sudah mengundang beliau. Oke. Gimana kalau dibuktikannya di sini, Gus? Kan nggak ada pesulap merahnya. Iya, nanti kapan diundang lagi maksudnya? Gimana, Gus? Gus berkenan nggak kalau misalnya ini kan tabayunnya, nanti si pesulap merah kita undang lagi, dihadirkan bareng sama Gus Samsudin. Kemarin kan dia datang sendiri. Gus datang sendiri. Kalau siap nggak nih tim? Kalau misalnya Gus bersedia aja, kita di sini sekalian kan biar selesai masalahnya. Bagaimana, Gus? Iya. Saya jelaskan sedikit ya, sedikit. Beliau ini kan backgroundnya adalah seorang pesulap yang biasa menggunakan trik atau hiburan kan begitu biasanya. Lah ketika beliau ilmunya dari pesulap, tentunya yang digunakan adalah akal pikiran, sains begitu. Sedangkan yang saya gunakan adalah al-hikmah atau Al-Quran. Di situ sebenarnya sudah ada perbedaannya dari ilmu sains, pikiran, dan ilmu ghaibiyah. Karena kalau ilmu ghaibiyah itu sebenarnya diimani atau dipercaya, bukan untuk
coba-coba kan begitu. Kalau gini Mak Gus. Siap. Berarti Gus yang terakhir belum ketemu lagi sama dia, terakhir tuh yang di depan rumah itu? Belum. Nah kalau memang nggak, ya maksudnya kalau kita sih tidak memaksa untuk membuktikannya, maksudnya kalau tabayunnya di sini bagaimana Gus? Ketemu sama dia? Saya tunggu sekarang. Oh, jangan sekarang dia lagi ada job lain kali Gus. Dia ada syuting lain takutnya. Ya kan? Ya maksudnya kan ketemu, ya ini aja boleh berbicara, berdiskusi gitu. Iya. Ini kan sudah menjadi apa ya, orang-orang kan sudah banyak yang menunggu gitu. Siap. Kita juga nggak, bukan. Kapan dia ngomong? Oh, Lu iya. diam. Bagus, galak amat kayak mas saya. Dengar gak? Galak amat kayak emak saya. Kayak emak saya. Nafsu banget. Nah terus jadi gimana kalau seandainya diajakin untuk ketemuan di sini, oke nih Gus ya? Sangat siap sekali. Sangat siap ya. Tinggal diatur waktunya Gus ya. Sekalian kan bisa sekalian bertabayun ya, sekalian bertanya. Dan pertemuan itu bukan berarti keributan. Betul. Ya. Tapi siapa tahu kita bisa menjadi penengah yang baik, ya kan? Dan apalagi sekarang ini kan semakin runcing, takutnya malah jadi dimanfaatkan oleh banyak orang. Ini kapan ngomongnya nih? Kapan Belum ngomongnya? jawab. Gue belum nanya. Tapi mungkin biar relax daripada ketemu, biar relax ketemunya di tempat ngopi ya Gus. Tempat ngopi sambil makan. Di sini di lab. Iya, tapi di tempat ngopi gitu sambil ngopi sambil apa, jadi relax gitu. Apaan orang beda? Beda cerita. Beda cerita sama tempat kopi, kita mau kemanain lu? Pak, bantuin Lu dong. tempat kopi mau ngapain? Mau konsultasi lu? Baik, nanti Gus. Siap. Tapi semenjak kejadian ini, apakah kan ada berita juga katanya, maaf nih, Gus Samsudin tempat padepokannya disuruh, maksudnya dipindahkan, ada gosipnya ditutup, ada gosipnya pasien-pasien ataupun kerabat keluarga yang pernah berobat ataupun ke tempatnya Gus jadi sepi. Nah, bagaimana tanggapannya Gus gara-gara berita ini Gus? Iya, sebenarnya kan ini kekuatan media sosial yang sangat luar biasa. Dari tuduhan tadi yang disampaikan oleh Mas Marcel, sehingga menimbulkanlah opini di masyarakat seolah-olah saya itu benar-benar melakukan penipuan begitu. Walaupun Gadungan gitu, tanda kutip jadinya. walaupun belum ada satu orang pun, boleh dicek di kepolisian baik itu di Kapolri maupun di Kapolres, di Kapolda, belum ada satu laporan pun dari masyarakat yang merasa saya rugikan. Jadi ini hanya sekedar opini dari Mas Marcel yang mengatakan saya melakukan penipuan. Makanya saya pun juga ingin bertemu sama beliau. Yang saya tipu itu siapa? Korbannya mana? Terus alat buktinya apa, kan begitu? Ya. Terus tempat ditutup bener nggak Gus? Padepokannya disuruh pindah katanya. Nah, gitu sayang. Jadi gini, dari kejadian beliau datang itu akhirnya menjadi ramai, tergiringlah opini di masyarakat bahwa di tempat saya terjadi mengakibatkan penipuan tadi. Sehingga masyarakat datang, intinya tergiring opini lah begitu. Dan karena terjadi kekisruhan untuk menghalangi supaya nggak jadi benturan, itu sementara dikondusifkan dulu. Tapi tidak ada kata penutupan, dikondusifkan dulu. Oh, jadi ditertibkan dulu. Dan saya sebagai warga negara yang mengikuti aturan dari pemerintah tentunya ya mengikuti sajalah. Itu pindah atau gimana Gus? Atau Gus Enggak, istirahat dulu? dikondisikan dulu. Oh, jadi nggak ada, tanda kutip tidak ada praktek dulu gitu ya? Oke. Praktek boleh tapi di luar, jangan di dalam padepokan karena sedang ada benturan ini tadi. Oke. Kekisruhan ini Nah, tadi. pemberitaan yang makin terus meruncing, apa yang menjadi kerugian secara pribadinya Gus sendiri? Nama baik. Sebenarnya kalau saya pribadi sama sekali nggak merasa dirugikan ya, karena ketika seperti ini saya bisa lebih banyak waktu bersama dengan keluarga saya, dengan anak-anak saya, dengan istri saya, dengan santri-santri saya, kan jadi waktunya jadi lebih banyak. Mungkin yang menjadi kasihan saya malah pasien-pasien saya, karena ketika pengobatan ini, di dalam pengobatan sendiri itu ada beberapa tata cara ya, ada yang harus kontrol selama 7 hari. Contoh ketika penyakit taif ya, penyakit taif itu penyakit yang muncul karena was-was begitu, akhirnya muncullah sakit mah begitu. Nah biasanya seperti ini kita butuh pengobatan jalan itu ruqyah selama 41 hari. Nah ketika berobat 41 hari, sedang berjalan 3 hari karena ada kejadian ini, nggak bisa kontrol. Padahal seperti ini butuh istiqomah. Jadi akhirnya nanti harus mengulang yang lagi. Tapi maaf nih Gus, nah itu tuh ada artikel tuh. Siap. Harus tutup padepokan, tak terima pasien hingga izin beres. Jadi ada pasien yang marah-marah Gus. Tak terima pasien. Oh, tak terima pasien. Tak terima pasien, Kirain jangan tak diputus ya. Ya, maaf. Tak terima pasien hingga izin beres. Yang jelas. Iya itu. Ya, nama juga bagus. Ini dari kopi ini lagi tadi. Ya. Jangan terima pasien. Pak MC bagi jatah ngapain? Iya. Lu bacain dah. Lu bacain dah. Kita kayak gini aja ya. Iya. Nah, atau lu mau ini pasiennya. Ini. Orang kita agak sakit ya pada obatin. Aduh sakit. Lu salah. Kita sakit. Sakit apa? Flu. Iya, kita tuh kadang-kadang kita tuh senang menghibur. Kita juga butuh dihibur. Iya. Jadi baca nggak ini? Kurang hiburan. Oke, MC, ya baca. Oke, Itu yang dibahas, tadi, dibahas sorry, tadi. yang tadi Raffi baca di delete ya, di delete ya. Di delete Oke. kan dia udah ngelor dari tadi. Nggak, ulang. 1, 2, 3. Tak, Gus Samsudin harus tutup padepokan, tak terima pasien hingga izin beres. Stop.
Itu udah dijawab. Lebih menarikan dulu ya. Udah dijawab, Mang. Ganti yang lain lah, udah dijawab. Ada lagi nggak? Ini artikelnya tolong. Ya, tolong dong biar ada Artikelnya Berita berikutnya. Oh,